Bab 419. Kultivasi lawan arus. Mileye berdiri diam di tempat, dia berdiri selama 6 jam. Sedang berpikir. Hingga saat ini Mileye sedang berpikir dengan tenang. Memikirkan masa lalu, memikirkan masa kini, memikirkan masa depan. Tao pedang. Mileye mulai berkontak dengan pedang pada usia 18 tahun, dan orang yang mengajarinya pedang adalah wanita bergaun polos, seorang master tak tertandingi dengan kekuatan tak terbatas. Yang dilatihnya adalah tubuh pedang tak terkalahkan yang juga merupakan pemberian dari wanita bergaun polos itu. Wanita bergaun polos adalah pemandunya. Dapat dikatakan titik awal Mileye sangat tinggi, benar-benar sangat tinggi. Tak hanya itu, wanita bergaun polos itu juga memberinya petunjuk agar dia tidak tersesat di dalam perjalanan melatih Tao pedang. Keyakinan, kepercayaan diri. Selama ini, 2 poin ini bisa dikatakan inti dari Tao pedang Mileye. Namun, apakah diri sendiri benar-benar memahami Tao pedang? Dan perjalanan Tao pedang apakah segampang itu? Memikirkan hal ini, alis Mileye berkerut sangat dalam, dan sekitar 6 jam kemudian, alisnya akhirnya perlahan meregang. Saat ini Mileye akhirnya memahami satu hal. Tao pedang, Tao pedang. Selama ini, jalan yang dia lalui adalah jalan yang diberikan oleh wanita bergaun polos. Jalan ini mudah untuk dilalui, tapi jalan ini bukan jalan yang dia buat sendiri. Dengan kata lain, selama ini Mileye tidak pernah benar-benar memiliki jalannya sendiri. Memikirkan hal ini, senyuman perlahan muncul di wajah Mileye. Di luar Infernal Purgatory, Zhenjian meletakkan tangannya di belakang dan menatap langit berbintang. Tak jauh darinya, ada Sermina Dugu dan monster kecil yang sedang berjongkok. Entah berapa lama kemudian, Zhenjian tiba-tiba tertawa dan berkata, "Dunia ini bukan lagi dunia yang aku kenal." Sermina Dugu menatap Zhenjian dan berkata dengan pelan, "Dulu dengan kekuatan senior, di dunia ini sepertinya jarang ada yang bisa menjadi lawanmu, bukan?" Zhenjian menggelengkan kepalanya, "Aku yang dulu memang berpikir demikian, tapi sekarang aku tidak berpikir demikian." Sermina Dugu bingung, "Kenapa?" Zhenjian menarik kedua tangannya dengan pelan, lalu menggambar sebuah lingkaran. Alam semesta tempat kita berada sekarang disebut dunia 4 dimensi, dan alam semesta 4 dimensi yang luas ini sangat besar dan tak terhingga. Sejauh yang aku tahu, dalam dunia 4 dimensi ada star territory yang tak terhitung jumlahnya, dan star territory ini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu peradaban tingkat 1, peradaban tingkat 2, peradaban tingkat 3. Star territory W yang ini seharusnya peradaban tingkat 3, tidak, seharusnya bisa dikatakan masuk ke peradaban tingkat 3. Sermina Dugu tertegun sejenak, lalu berkata, "Peradaban tingkat 1 adalah yang terbesar." Zhenjian mengangguk dan berkata dengan pelan, "Di atasnya masih ada peradaban super, serta peradaban khusus dan..." Setelah mengatakan ini, Zhenjian menggelengkan kepalanya, "Tidak ada gunanya. Pernah ada klan dewa yang begitu kuat, seluruh dunia takluk pada mereka. Pernah ada klan Baka, Raja Hades yang tak tertandingi itu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan dunia Baka, membangun reinkarnasi dan mengumpulkan jiwa dari semua makhluk di dunia. Kemampuan seperti ini setara dengan pencipta legendaris. Kedua klan ini adalah sama-sama peradaban kelas 1, lalu bagaimana? Klan dewa lenyap, klan Baka hancur." Setelah mengatakan itu, Zhenjian mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang. Selain itu, waktu itu juga ada area terlarang yang merupakan peradaban khusus. Tidak ada yang bisa memasuki area terlarang ini, tapi sekarang area terlarang juga sudah menghilang seiring berlalunya waktu. Setelah mengatakan itu,
Zhen Jian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada juga klan Taiko yang legendaris. Dengar-dengar sumber peradaban seni bela diri dunia 4 dimensi ini diciptakan oleh klan ini, dan kalau itu benar-benar diciptakan oleh klan ini, lalu kemana klan ini pergi? Apakah sudah lenyap? Atau apakah sudah pergi ke dunia 5 dimensi yang legendaris? Setelah selesai mengatakan itu, Zhen Jian melihat ke kedalaman langit berbintang lagi, ada sedikit jejak kebingungan di matanya. Di samping, Sermina Dugu terdiam sejenak, lalu berkata, dulu dengan kekuatan senior, apakah tidak bisa pergi ke dunia 5 dimensi yang legendaris itu? Zhen Jian menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum, aku ingin pergi, sayangnya, aku dihalang oleh menara itu. Tapi kalau bukan karena kemunculan 3 orang itu saat itu, takutnya aku tidak akan pernah bisa meninggalkan menara selamanya. Sermina Dugu sedikit mengernyit, 3 orang. Zhen Jian mengangguk dan berkata dengan lembut, 3 orang yang sangat kuat. Di alam semesta dunia 4 dimensi yang luas, selalu ada beberapa orang yang benar-benar luar biasa. Sermina Dugu tiba-tiba bertanya, senior, sebenarnya menara itu barang apa? Zhen Jian terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak tahu, tapi yang pasti itu adalah benda dunia 5 dimensi. Dunia 5 dimensi. Sermina Dugu berkata dengan serius, ada dunia 5 dimensi, apakah itu berarti ada dunia 6 dimensi, 7 dimensi, 8 dimensi dan 9 dimensi? Zhen Jian tersenyum, kemudian berkata, seekor semut hanya bisa berjalan di tanah selamanya, tidak dapat menyentuh lautan, tidak dapat menyentuh langit berbintang, lebih tidak dapat menyentuh alam semesta. Di alam semesta yang luas, bukankah kita adalah seekor semut? Setelah mengatakan ini, Zhen Jian terdiam sejenak, lalu berkata, manusia sebenarnya sangat kecil. Lantai 10 Infernal Purgatory. Mileye masih berdiri dengan tenang. Baik dan buruk. Pada saat ini, Mileye teringat sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh wanita bergaun polos, segala sesuatu yang ada di dunia ada positif dan negatif, baik dan buruk. Tadi Zhen Jian juga mengatakan bahwa ada keras, ada lembut. Pedang Mileye selama ini keras. Karena bisa keras, kenapa tidak bisa lembut? Dirinya selalu ingin maju, kalau boleh maju, kenapa tidak boleh mundur? Mundur. Memikirkan hal ini, Mileye tiba-tiba tersadar, dia duduk bersila dan segera, 2 jiwa pedang yang sangat berbeda muncul di sekitar. Namun jiwa pedang ini mulai melemah dan semakin lemah. Tak lama kemudian, semua jiwa pedang menghilang. Tidak hanya itu, aura Mileye juga mulai memudar. Setelah beberapa saat, Mileye yang berada di alam breaker menjadi alam Archon, lalu langsung menjadi alam ribuan semesta. Tidak lama kemudian, dia yang awalnya alam breaker sudah menjadi alam perubahan energi. Alam breaker, alam Archon, alam ribuan semesta, alam mahir gaib, alam harmoni dewa, alam kehampaan, mengendalikan energi, alam perubahan energi. Dalam waktu yang begitu singkat, dari alam breaker turun hingga ke alam perubahan energi, turun hingga 8 tingkatan alam. Dia yang sekarang ada di alam perubahan energi. Tentu saja, meskipun tingkatan alam turun, pengalaman dan kemampuan masing-masing tingkatan alam tidak hilang. Namun, jiwa pedang benar-benar sudah hilang. Dan tujuan Mileye adalah untuk berkultivasi dari awal. Entah itu Tao pedang atau basis kultivasi tingkatan alam, dia harus mulai dari awal lagi. Kali ini, Mileye ingin melewatinya sendiri. Tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tapi harus melaluinya dengan mantap. Yang paling menakutkan bukan kegagalan, tapi takut tidak memiliki keberanian untuk memulai dari awal lagi setelah gagal.
Yang disebut alam perubahan energi adalah menggunakan energi dalam tubuh untuk mencapai perubahan kualitatif dan melampaui kekuatan tubuh fisik. Yang disebut alam energi perlindungan adalah memanfaatkan energi untuk mencapai kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu. Yang disebut alam kehampaan adalah memanfaatkan energi untuk mencapai kemampuan terbang di langit. Yang disebut alam harmoni dewa adalah berkontak dengan kesadaran ilahi dan membiarkan tubuh fisik menyatu dengan kesadaran ilahi. Yang disebut alam breaker adalah menembus ruang hampa dan memperoleh energi asing. 1 jam kemudian, Mileye dengan terkejut mengetahui bahwa dia belum mencapai batas di setiap tingkatan alam. Seperti halnya alam perubahan energi, dia belum sepenuhnya menguasai energi, tapi sudah naik ke alam energi perlindungan. Dapat dikatakan bahwa pengetahuannya akan setiap tingkatan alam tidak begitu menyeluruh dan belum benar-benar memahaminya. Tidak hanya itu, dia juga sangat bergantung pada benda luar. Saat ini Mileye baru mengerti kenapa Raja Hades dan Jen Jian terus mengatakan bahwa dia biasa-biasa saja. Biasa. Karena sampai sekarang dia memang benar-benar biasa-biasa saja. Perjalanan kultivasi seperti membangun sebuah bangunan, semakin baik fondasinya, maka semakin tinggi bangunan tersebut dan akan semakin kokoh. Tentu saja, dibandingkan dengan orang biasa, Mileye otomatis bisa dianggap jenius, tapi di depan kekuatan tak tertandingi ini, dia benar-benar sangat biasa. Namun pada saat ini, Mileye juga baru sedikit mengerti arti dari apa yang dikatakan Jen Jian kepadanya sebelumnya. Manusia ada kalanya tidak hanya harus melihat ke depan, tapi juga harus melihat ke belakang, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Manusia tidak hanya perlu mengetahui kelebihan diri sendiri, tapi juga harus mengetahui kekurangan diri sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk kultivasi. Di dalam lantai 10, aura Mileye mulai berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setelah sekitar 1 jam kemudian, auranya kembali ke aura alam breaker. Namun setelah beberapa saat, aura yang kuat ini mulai melemah lagi. Mileye terus mulai lagi dan lagi dari awal. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di luar infernal purgatory, Jen Jian duduk tepat di atas istana. Monster kecil itu berbaring di depannya. Dia terus-menerus mengelus kakinya. Jinak. Binatang buas yang dulunya milik klan dewa ini sekarang jinak seperti seekor anak anjing. Sedangkan Sermina Dugu yang berada tepat di samping Jen Jian malah tampak sangat khawatir, karena Mileye sudah berada di dalam selama 5 hari. Jen Jian tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir. Sampai sekarang belum keluar," itu membuktikan bahwa dia sudah memahami sesuatu. Sermina Dugu menatap Jen Jian, lalu Jen Jian tersenyum. Titik awalnya terlalu tinggi, karena orang yang memandunya terlalu kuat. Meskipun hal ini memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan yang tak terbatas. Kalau dia dapat menyadari hal itu, maka dia akan terlahir kembali. Sermina Dugu berkata dengan pelan, "Bagaimana kalau dia tidak bisa memahaminya?" Jen Jian tersenyum tipis, "Tidak masalah, hanya saja bimbingan orang itu akan menjadi sia-sia." Setelah mengatakan ini, Jen Jian tiba-tiba menoleh dan melihat ke kanan. Di kedalaman langit berbintang di sebelah kanan, sesosok orang sedang bergegas menuju ke arah ini. Jen Jian sudah menyadari pihak lawan, dan pihak lawan belum mengetahui bahwa Jen Jian ada di sana. Jen Jian hendak menyerang, tapi tiba-tiba, dia melihat ke arah infernal purgatory. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya sedikit terangkat, agak sedikit menarik. Di dalam lantai 10. Saat ini Mileye berada di alam perubahan energi, tapi auranya saat di alam perubahan energi sebenarnya lebih kuat daripada aura saat di alam breaker. Sudah benar-benar memahami semuanya.
Karena pada saat ini Mileye sudah benar-benar memahami segalanya tentang alam perubahan energi. Tidak hanya itu, kecepatannya mengayunkan pedang saat ini setidaknya beberapa kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Namun Mileye tahu bahwa itu masih jauh dari cukup. Karena dia sendiri merasa belum mencapai titik puncak alam perubahan energi. Titik puncak. Hal yang ingin dicapai Mileye sekarang adalah titik puncak. Tidak akan berhenti sebelum mencapai titik puncak. Segala hal, tidak peduli sekecil apapun itu, kalau bisa melakukannya hingga titik puncak, maka semua itu bukan hal yang kecil. Dan saat ini Mileye sudah menemukan jalan kultivasinya sendiri. Melawan arus. Kultivasi lawan arus. Bersambung.